Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembacaan kitab dari kitab Akhlaq lil Banat. Juz 2, qala al-musannif rahimallahu taala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa qala aidon dan berkata Waqala dan berkata ianya Nabi Aidon juga, Innal mu'mina layudriku. Sesungguhnya seorang mukmin layudriku. Sungguh akan mendapatkan ianya orang mukmin bihusni hulukihi dengan akhlaknya yang mulia. Mendapatkan apa? Darajatas shaim wal qaim, akan derajat orang yang berpuasa dan orang yang sholat malam. Al-yumnu husnul khuluki adalah sebagus-bagusnya budi pekerti. Jadi makna bebasnya, sesungguhnya seorang mukmin dengan akhlaknya yang mulia dapat menyamai derajat orang yang berpuasa dan sholat malam adalah orang mukmin yang sebagus-bagusnya budi pekerti, seperti itu. Nah, kemudian waqala hakim, dan berkata hakim, siapa hakim? Pisaatil akhlak, di dalam keluasan akhlak, di dalam melapangkan budi pekerti atau akhlak, kunuzul arzak, adapun gudangnya rezeki. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa akhlak yang mulia itu dapat menyamai derajat orang yang berpuasa dan orang yang sering sholat malam. Nah, Imam Hakim berkata, di dalam melapangkan budi pekerti adalah gudangnya rezeki. Wabil akhlakil hasanati, dan dengan akhlak yang mulia, yang baik. Nah, ini termasuk rezeki. Dan dengan akhlak yang mulia, yang baik, yuhibbuki usrotuki wa jami'un nasi. Nah, ini rezeki yang besar. Dengan akhlak yang baik, yuhibbuki, maksudnya keluargamu mencintai kamu. Yuhibbuki, mencintai kamu, perempuan, usrotuki, siapa keluarga kamu. Wa jami'un nasi, dan mencintai kamu siapa seluruh manusia. Kalau kita punya akhlak mulia, maka keluarga kita mencintai kita, seluruh manusia mencintai kita. Wa ta'ishina bainahum mahbubatan muhtaramatan. Wa ta'ishina, dan hidup siapa kamu perempuan, bainahum, di antara mereka. Mereka ini kembali ke seluruh manusia maupun keluarga kamu. Mahbubatan, dengan dicintai, muhtaramatan, dan dihormati. Orang yang mempunyai akhlak mulia, dia hidup, ya dia dicintai banyak orang, dia dihormati banyak orang. Nah, dia bukan hanya orang, artinya bukan hanya di sekitarnya, namun seluruh makhluk hidup di dunia ini akan mencintai dia, akan menyayangi dia, akan memuliakan dia. Kemudian, ammal akhlaqus sayyi'atu, adapun akhlak yang buruk, fahiyya, maka adapun akhlak yang buruk, aslu syaqawatiki, ialah pangkal kecelakaanmu, perempuan. Jadi sumber kesengsaraanmu, perempuan, fid dunya wal akhirah, di dalam dunia dan akhirat. Orang yang mempunyai akhlak buruk, itu adalah sumber kesengsaraan kita yang mempunyai akhlak buruk di dunia maupun di akhirat. Yang kusu imanuka, niscaya berkurang apa iman kita, imanmu, ki ini kembali ke perempuan. Akan berkurang iman kamu perempuan. Wa yashatu alaiki, dan marah atau murka alaiki kepadamu perempuan, robbuki, siapa Tuhanmu. Nah, bukan hanya itu, Allah akan marah kepada kamu perempuan. Fayudakhiluki, maka memasukkan ianya Allah ki kepadamu perempuan, annaro, pada neraka. Orang yang mempunyai akhlak buruk, niscaya Allah masukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dalik. Kemudian wayudayiku, dan menyempitkan alaiki, dan menyempitkan ianya Allah alaiki, atas kamu perempuan, fi rizkiki, di dalam rizki kamu.
Wa yanzi'u al-barakata, dan mencabut ianya Allah al-barakata pada keberkahan min umurika, dari umur kamu. Nah, ini luar biasa kerugian-kerugian orang yang memiliki akhlak buruk. Wa a'maliki, dan mencabut keberkahan pada amal-amal kamu. Wa fil hadis, dan di dalam suatu hadis, su'ul khuluqi, adapun buruknya akhlak, syu'mun. Syu'mun. Jadi buruknya akhlak ini syu'mun ialah kesialan. Wa qala Hakim, dan berkata siapa Hakim, man sa'a, barang siapa sa'a yang buruk. Yang buruk hulukuhu, apa akhlaknya, man. Doko, niscaya sempit, rizkuhu, apa rizkinya, man. Jadi orang yang buruk akhlaknya, niscaya sempit rizkinya. Wa adzaba nafsahu, wa adzaba, dan mengazab ianya Allah nafsahu, pada dirinya orang. Kemudian, waqala syair, berkata seorang penyair, idalam tattasi ahlaku kaumin. Jadi artinya ini, apabila suatu kaum tidak berakhlak lapang, maka sempitlah bagi mereka negeri yang luas. Idalam tattasi ahlaku kaumin tadiku, maka sempitlah bihim, dengan mereka, pasihatul bilad, negeri yang luas, keluasan negeri maksudnya. Jadi ini syair, idalam tattasi, apabila tidak luas, ahlaku kaumin, apa ahlaknya suatu kaum, tadiku, niscaya sempit, bihim, dengan mereka, suatu kaum, pasihatul bilad, apa luasnya negeri. Seperti itu makna bahasa terjemah perkata. Kemudian, wabil ahlaki sayyati, dan sebab ahlak yang buruk, yubghiduki ahlu baitiki. Yubghiduki, niscaya membenci kamu, ahlu baitiki, siapa keluarga rumah kamu. Jadi kalau kita mempunyai akhlak yang buruk, keluarga kita membenci kita, di rumah kita tentunya. Bukan hanya keluarga kita di rumah, wa jami'un nasi, dan seluruh manusia akan membenci kita. Wa ta'ishina bainahum, dan engkau hidup, siapa perempuan, bainahum, di antara mereka, muhtaqorotan, hal dalam keadaan dihinakan, wa dalilatan, dan hina dan terhina. Jadi muhtaqoratan itu hina dan rendah. Muhtaqiratan, hal dalam keadaan, maksudnya dengan keadaan terhina, jalilatan, dan rendah. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Ini makna-makna secara bahasa. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.